Sobat Ikonik, sudah tahu kan? Sejarah dan penemu alat maupun teknologi yang bermanfaat sampai sekarang. Seperti Alexander Graham Bell, penemu telepon. Atau Thomas Alva Edison, penemu lampu. Nah, kali ini kita akan membahas penemuan-penemuan yang jarang orang tahu. Penasaran penemuan apa yang akan kita bahas? Tonton terus video kita ya. 1. Compact Disc atau CD. Jika Sobat Ikonik sekarang sedang mendengarkan musik melalui smartphone, maka Sobat Ikonik harus tahu, kalau dulu musik dikemas ke dalam alat penyimpan suara yang bernama compact disc. Awal mula terbentuknya compact disc, bermula pada tahun 1854. Seorang ilmuwan yang bernama Edward Leon Scott de Martinville tertarik dengan mekanisme menulis suara. Ia mencari alat yang dapat meniru cara kerja pendengaran. Pada tanggal 26 Januari tahun 1857 ia mengirim desainnya di dalam sebuah amplop ke Akademi Prancis. Lalu pada tahun 1926 Alexander Graham Bell menemukan piringan hitam. Pada awalnya piringan hitam ini dibuat dari bahan kaca, karet dan plastik. Karena mudah rusak, akhirnya menggunakan bahan yang lebih awet, yaitu plastik vinil, sejenis dengan plastik polimer. Seiring berkembangnya zaman di tahun 1963, Philips dari Eropa mengenalkan compact kaset yang biasa disebut pita kaset di Amerika Serikat selama tahun 1970-an, dan perlahan-lahan menggeser piringan hitam. Kemudian pada tahun 1970, James T. Russell menerima hak paten atas kerja kerasnya menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Dan untuk pertama kalinya lahirlah compact disc atau CD. Wah, sejarahnya panjang juga ya. Oke, kita lanjut. 2. Korek api. Siapa yang tidak tahu korek api? Sobat Ikonik pasti sudah tahu kan? Nah, sebelum muncul korek api yang ada di pasaran, sejarah korek api awal mulanya terbentuk dari kayu yang pertama kalinya ditemukan di Cina berkisar tahun 950 Masehi. Setelah berabad-abad kemudian, korek api gesek diciptakan. Penciptanya adalah Hennig Brand dari Hamburg, Jerman. Korek api jenis ini tercipta dari percobaan yang dilakukan Brand pada tahun 1669 Masehi. Kemudian korek api gesek berkembang menjadi korek api gas dengan pemantik api. Korek api gas adalah korek api yang menggunakan gas cair. Untuk memunculkan apinya, digesekkan batu api dengan permukaan yang kasar. Percikan api yang dihasilkan akan menyulut gas hingga api menyala. Perkembangan ini diawali pada tahun 1823 Masehi oleh ahli kimia Johann Wolfgang Dobereiner. Alat yang disebut lampu Dobereiner ditemukan oleh Wolfgang Dobereiner sebagai batu loncatan penemuan pemantik api di seluruh dunia. Pada tahun 1920 Masehi, George G. Blaisdell menciptakan pemantik model baru yang dikenal masyarakat dengan sebutan Zippo, sebuah label pemantik yang tenar hingga saat ini. Oke, kita lanjut. 3. Styrofoam. Jika kalian sering makan nasi kotak, pasti sudah tahu kotak styrofoam untuk tempat bungkus makanan. Nah, siapa sih penemunya? Styrofoam tercipta pada tahun 1947, peneliti di Dow's Chemical Physics Lab menemukan cara untuk membuat polistiren berbusa. Dow memperoleh hak eksklusif untuk menggunakan paten Munter dan menemukan cara untuk membuat sejumlah besar polistiren yang diekstrusi sebagai busa sel tertutup yang tahan terhadap kelembaban. The Dow Chemical Company memproduksi merek dagang bernama Styrofoam. Oke, kita lanjut. 4. Kertas. Kita tahu peran kertas di zaman sekarang sangatlah penting. Sebagian besar kegiatan yang kita lakukan memerlukan kertas sebagai media tulis. Nah, sebelum kertas ditemukan, di berbagai benua menggunakan bahan yang berbeda-beda untuk menulis. Di Cina, menggunakan bambu sebagai media tulis. Peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis pada masa pemerintahan Fir'aun, kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah, bahkan seluruh Eropa. Papirus inilah yang menjadi asal kata paper dalam bahasa Inggris. Berdasarkan catatan sejarah, negara yang menyumbangkan kontribusi besar khususnya bagi percetakan adalah Cina. Kertas yang kita gunakan hari ini baik untuk kebutuhan sehari-hari, sekolah, hingga bisnis percetakan digital, dan sebagainya ditemukan oleh Ceylon. Kertas yang ditemukan oleh Ceylon pada mulanya menggunakan bahan baku bambu pada tahun 101 Masehi. Pemakaian kertas akhirnya semakin berkembang ke seluruh dunia dan digunakan hingga hari ini setelah penemuan mesin cetak modern oleh Gutenberg. Gutenberg inilah sosok yang berjasa khususnya bagi bisnis percetakan sampai saat ini. Hebat ya penemunya. Meski begitu, Sobat Ikonik jangan sampai boros kertas ya. Oke, kita lanjut. 5.
Plastik. Selain kertas, peran plastik juga tidak kalah penting. Sobat Ikonik, pernah kan membeli makanan yang dibungkus dari plastik? Pernah terfikir tidak siapa penemu plastik? Sejarah plastik di muka bumi ini diawali oleh Alexander Parkes yang pertama kali memperkenalkan plastik pada sebuah eksibisi internasional di London, Inggris pada tahun 1862. Temuannya disebut dengan Parksine yang terbuat dari bahan organik selulosa. Tahun 1933, Ralph Wiley, seorang pekerja lab di perusahaan kimia Dow, secara tidak sengaja menemukan plastik jenis lain yaitu polyvinylidene klorid. Berawal dari pembungkus roti, penggunaan plastik secara massal dimulai pada tahun 1974 ketika perusahaan-perusahaan retail raksasa di Amerika Serikat seperti Sears, Jordan Marsh, yang mulai menggunakan kantong plastik sebagai alternatif kantong kertas. Pada tahun 1977 kantong plastik mulai dipergunakan di toko-toko kelontong di Amerika Serikat dan Kanada. Kita lanjut ke penemu selanjutnya. 6. Kopi. Minum kopi di pagi hari rasanya nikmat ya. Jika Sobat Ikonik suka minum kopi, wajib tahu kalau sejarah mengenai penemu kopi ada beberapa versi. Wikipedia menyebut kopi berasal dari Ethiopia. Sumber lain menambahnya dengan legenda tentang penggembala kambing yang bernama Haldi di Ethiopia yang hidup pada sekitar abad ke-8 Masehi. Sementara, ada juga orang yang menganggap bahwa penemu kopi bernama Sei Omar. Sei yang satu ini menemukan biji kopi saat dikeluarkan dari Yaman dan dalam persembunyiannya, dia menemukan buah kopi dekat gua tempat tinggalnya. Karena ternyata biji buah itu rasanya sangat pahit, dia merebusnya. Sedangkan menurut situs Muslim Heritage, kopi pertama kali dikenal sebagai minuman pada awal abad ke-9. Saat itu, sekelompok sufi merebus biji-biji kopi dan meminumnya sebagai senjata melawan kantuk saat berzikir hingga tengah malam. Menurut Sobat Ikonik, penemu awal mula kopi siapa ya? Tulis di kolom komentar jika tahu. 7. Rokok. Karena secara umum, kita hanya mengetahui efek negatif dari rokok. Efek negatif itulah yang menutupi banyak pertanyaan di benak kita, bahwa bagaimana sih sejarah rokok itu? Tak salah jika kita menambah wawasan mengenai sejarah rokok. Nah, sejarah rokok dimulai di Amerika Selatan pada 4000 tahun sebelum Masehi. Ketika itu, merokok atau mengunyah tembakau merupakan bagian dari ritual perdukunan. Baru beberapa abad kemudian tembakau diperkenalkan di daratan Eropa. Setelah Christopher Columbus menjadi orang Eropa pertama yang menemukan tumbuhan tembakau. Bangsa Eropa kemudian membawa tembakau itu ke berbagai tempat dengan menggunakan kapal laut. Kemudian, para pelaut meniru kebiasaan suku aborigin yang menggunakan tembakau untuk merokok dengan cara dipadatkan ke dalam pipa atau cerutu, rokok pun ditemukan. Dengan cepat cara baru menikmati tembakau ini menyebar dan awalnya amat digemari para pelaut dan tentara. Pada tahun 1830, tembakau yang dilinting di dalam kertas tiba di Prancis. Barulah negeri ini mengenal istilah sigaret atau rokok untuk pertama kalinya. Namun, mesin pembuat rokok pertama yang dipatenkan adalah buatan Juan Nepomuceno Adorno dari Meksiko pada 1847. Kita lanjut ya. 8. Speaker. Mungkin kita semua pastinya tidak asing lagi dengan apa yang namanya speaker. Tetapi, belum tentu tahu mengenai sejarah speaker kan? Dari mana asal-usul speaker tersebut? Siapakah yang menemukannya? Sejarah perkembangan sound system terbagi menjadi beberapa periode, seiring berjalannya waktu. Penemuan paling pertama yang dipatenkan adalah milik Ernst Werner von Siemens tentang prinsip kerja moving coil transducer di tahun 1874 dengan nomor paten 149,797. Kemudian disusul oleh Alexander Graham Bell penemu alat untuk mentransmisi suara alias mikrofon pada tahun 1876. Lalu dikembangkan kembali oleh Magnavox Company pada tahun 1913 dan mematenkan penemuan yang disebut dengan radio loudspeaker yang kemudian digunakan pada acara Panama Pacific Exposition di San Francisco. Inilah pertama kali cikal bakal sound system. Oke, kita lanjut. 9. YouTube. Hayo ngaku, siapa di sini yang berpikir kalau YouTube diciptakan oleh Google? Jika ada maka itu salah. Sebenarnya YouTube bukan didirikan oleh Google, melainkan didirikan oleh Chad Hurley, Steve Chen, dan Jawed Karim. Sebelumnya mereka merupakan karyawan pertama dari perusahaan PayPal pada Februari tahun 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California.
Kebanyakan konten di YouTube diunggah oleh individu. Pengguna tak terdaftar dapat menonton video, sementara pengguna terdaftar dapat mengunggah video dalam jumlah tak terbatas. Video yang dianggap konten ofensif hanya bisa ditonton pengguna terdaftar usia 18 tahun atau lebih. Pada November tahun 2006, YouTube Limited Liability Company atau LLC dibeli oleh Google dengan nilai 1,65 miliar dolar dan resmi beroperasi sebagai anak perusahaan Google. Kira-kira, hal apa lagi yang mau kalian ketahui? Tulis di kolom komentar ya, terima kasih.